Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unggul, selamat menyaksikan Tanya Pakar edisi Ramadan yang sekarang berlokasi di Perpustakaan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan, saya Mama Nur Bayani, reporter kantor Sekretariat Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang saat ini sudah ada pakar kita, yakni Dr. Ikrimah Nisa Utami, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Yang juga dosen dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ ya, Dok? Ya, betul. Ya, bagaimana kabarnya, Dok, hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih berpuasa. Alhamdulillah ya, Dok. Sobat Unggul semua, Tanya Pakar akan membahas sesuatu yang sering mungkin Sobat Unggul rasakan gitu, Dok. Hal-hal itu biasa dirasakan, yaitu tentang penyakit, yaitu penyakit asam lambung, Dok. Nah, biasanya penyakit asam lambung itu tidak terasa, Dok. Dari makannya atau dia telat minum obat. Nah, dari pandangan dokter sendiri, bagaimana menyikapi hal tersebut, Dok? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Mama ya. Saya coba jelaskan. Jadi, Sobat Unggul sekalian, berpuasa itu akan memberikan efek yang positif bagi kesehatan, bahkan untuk para penderita penyakit gastritis atau sindroma dispepsia sekalipun. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita sudut pandangnya sebagai seorang muslim, di dalam setiap syariat pasti ada maslahat. Gitu. Makanya nggak mungkin Allah menyuruh kita sesuatu untuk menyiksa atau memberikan mudarat pada diri kita gitu. Nah, itulah tugas kami sebagai dokter untuk menggali apa saja sih kebaikan-kebaikan daripada syariat Islam itu sendiri. Nah, kalau dari segi ilmu penyakit dalam, ketika seorang yang menderita sindroma dispepsia atau gastritis itu berpuasa, sebenarnya justru itu bisa menurunkan produksi asam lambung. Jadi dalam 10 hari pertama memang akan sedikit meningkat sekitar 45%, tetapi nanti pada saat 10 hari selanjutnya itu akan berkurang sampai 50%. Itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang yang punya gastritis sebenarnya malah disarankan untuk berpuasa selama tidak ada komplikasi yang berat. Seperti itu. Makanya malah ya ada suatu pusat terapi di daerah Spanyol, itu menjadi terapi yang komprehensif, holistik untuk berbagai macam penyakit dan juga untuk anti-aging dan juga kebugaran lanjutan. Itu terapi utamanya adalah berpuasa. Nah, jadi umat Islam tuh mau nggak mau sama Allah dibikin sehat, tapi dengan catatan ya, ini bagi para penderita gastritis yang tidak ada komplikasinya. Jadi sebaiknya setiap orang yang punya penyakit tertentu sebelum berpuasa konsultasi dulu ke dokter apakah bisa berpuasa atau tidak. Tapi selama tidak ada riwayat dirawat atau tidak ada riwayat perdarahan, berpuasa itu justru bisa menyehatkan. Seperti itu, Mbak Mamai. Baiklah, terima kasih, Dok, penjelasannya. Alhamdulillah ya, berkah puasanya, Dok. Insya Allah. Nah, untuk penyakit yang memiliki penyakit itu, tips dari dokter sendiri agar puasanya tetap terjaga sampai 1 bulan full ya, sampai nanti Idul Fitri, bagaimana, Dok? Oke. Yang pertama, kalau memang sudah memiliki masalah dari lambung, artinya sudah didiagnosis oleh dokter memiliki permasalahan di lambung, itu obatnya dilanjutkan diminum. Ya, jadi harus tetap diminum. Kalau misalnya 1 kali 1 ya diminum pada saat berbuka puasa, tapi kalau misalnya 2 kali 1 bisa, tadinya kan pagi sama siang misalnya. Nah, ini nggak bisa kalau siang-siang kita minum obat. Jadi batal ya. Makanya diganti dari pagi sama sahur. Seperti itu. Jadi obatnya tetap dilanjutkan. Tapi apakah bisa berpuasa atau tidak? Itu tentu bisa ya, tadi selama tidak ada komplikasi. Tapi tipsnya gimana, Dok? Pertama kan biar nggak lapar mata ya, Mbak. Bener itu, Kan Dok. pada saat buka puasa semua mau dimakan ya, mau yang punya sakit mah juga kadang-kadang lupa gitu, jadi khilaf. Nah, caranya seperti apa? Pertama, makannya bertahap, jadi selalu ya porsinya sedikit tapi sering. Artinya apa? Ketika kita berpuasa, buka puasa pas azan, kita ikutin aja sunnahnya Rasulullah, yaitu berbuka dengan air putih dan juga beberapa biji kurma. Nah, dengan demikian di kurma itu ada energi yang cukup, ada nutrisi yang cukup, bahkan ada juga serat di dalamnya. Jadi ketika dimakan itu akan memberikan waktu kepada lambung untuk pemanasan. Kita kalau naik motor atau naik mobil nggak dipanasin,
nggak bisa jalan dong gitu. Nah apalagi sistem pencernaan kita yang 14 jam nggak ada kerjaan gitu, nggak mencerna, kalau langsung dikasih makanan yang banyak itu akan kaget gitu. Makanya orang-orang yang punya masalah di lambung ketika tadi lapar mata makan langsung banyak pasti jadi kambuh. Jangankan yang punya sakit lambung ya, kita aja kan kalau yang sehat ketika kita makan langsung banyak itu pasti bakal jadi kambuh gitu atau sakit nyeri perut. Jadi itu tips yang pertama, makannya sedikit dan juga sering. Jadi pas awal air putih dulu sama kurma atau makanan yang sederhana. Habis itu kita sholat maghrib, makannya bisa setelah sholat maghrib atau setelah tarawih. Itu boleh baru makan besar, tapi itu pun perhatikan porsinya ya, jangan terlalu banyak gitu. Nanti kalau lapar ya 2 jam lagi makan lagi nggak apa-apa. Setelah tarawih ya dok? Setelah tarawih makan lagi nggak apa-apa, tapi intinya sih porsinya kecil dan juga sering. Kemudian kalau beberapa orang yang sudah punya seperti pantangan makan, artinya kalau dia ketemu makanan itu timbul masalah lambungnya. Nah itu dihindari sebaiknya. Seperti apa ya? Biasanya kan dokter selalu menyarankan hindari yang asam, kemudian terlalu pedas gitu. Nah kadang kan kalau kita ngeliat asinan sore-sore gitu ya, langsung pada mau beli. Nah itu sudah disiapin buat buka. Sudah disiapin buat buka. Nah hati-hati kalau yang emang nggak kuat sama yang asam-asam, buah atau asinan seperti itu direm dulu aja. Kasih waktu udah makan makanan yang besar, mau cemil itu baru bisa dicobain. Seperti itu sih. Tipsnya 2 itu aja. Nah Sobat Unggul, tipsnya nanti bisa dijalankan setelah kita buka puasa nanti ya. Nah untuk pertanyaan terakhir dan tidak kalah pentingnya sih dok, kalau dari dokter sendiri manfaat puasa untuk kesehatan apa saja dok? Masya Allah, sebenarnya kalau manfaat berpuasa itu tidak hanya biasanya perempuan nih kan puasa menjadikan ajang puasa buat diet ya. Iya betul. Karena logikanya kan sehari itu makan 3 kali, kita sekarang makan 2 kali. Jadi ini pasti asupan kalorinya akan berkurang. Tapi coba deh mama inget nggak kalau lebaran tahun kemarin berat badan malah naik apa turun? Naik lagi. Naik lagi kan? Karena ya itulah deh kenapa kok bisa naik lagi gitu. Padahal kan harusnya asupan makanannya berkurang ya. Itu tadi karena kita kadang tidak mengontrol makan pada saat berbuka dan juga ya pada saat berbuka ya terlalu banyak gitu. Nah manfaat sebenarnya kalau kita melakukan pola makan yang sehat, manfaat yang pertama adalah tadi bisa mengurangi kandungan komposisi lemak dalam tubuh gitu. Jadi profil kolesterol, profil gula dan juga yang lain itu bisa jadi lebih baik. Makanya buat orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit metabolik gitu ya, seperti tadi kolesterol, darah tinggi dan sebagainya, justru dengan berpuasa itu akan lebih sehat, akan lebih terkontrol karena tadi asupan makannya berkurang. Asal tadi kita jaga pola makan. Kemudian yang kedua, yang paling penting berkaitan sama topik kita tadi yang awal itu tentang pencernaan. Jadi ketika kita berpuasa 14 jam kita nggak makan. Nah itu akan memunculkan satu mekanisme namanya MMC, Migrating Motor Complex. MMC ini fungsinya apa? Dia tuh untuk melumasi pencernaan, memperbaiki fungsi pencernaan karena tadi ada jeda tidak makan yang lama sehingga mekanisme ini muncul. Jadi itu seperti perbaikan untuk sistem pencernaan kita. Itu yang pertama. Terus kemudian yang terakhir, nih buat ibu-ibu semua ya, ternyata penelitian terbaru berpuasa itu bisa memberikan efek anti-aging dan juga bisa bikin panjang umur. Karena tadi sampai dibikin sebagai terapi unggulan itu karena berpuasa itu ternyata bisa memberikan efek perbaikan sel sampai tingkat mikrobiologi, sampai tingkat biomolekuler. Jadi dari mitokondria sel-sel kita itu akan memperbaiki diri. Jadi Masya Allah banget deh, ibadah berpuasa itu kalau kita fokusin untuk mendapatkan ridho Allah ya, la'alakum tatakun, agar menjadi orang yang bertakwa, Allah akan memberikan manfaat-manfaat ini. Tapi sebagai catatan, walaupun tadi bisa bikin glowing dan juga bisa bikin kurus, tapi jangan jadi niat utama ya, karena nanti kan niatnya jadi ke arah sana gitu. Padahal kan kita niatnya kan la'alakum tatakun untuk mendapatkan ridho Allah, itu yang paling penting. Yang lain-lain tadi manfaat-manfaat kesehatannya itu bonus. Kesehatan tadi sama tadi tuh untuk bonusnya, utamanya adalah untuk mencapai ridha Allah. Seperti itu. Banyak sekali ya dok ternyata manfaat dari puasa itu sendiri. Banyak banget. Jadi sehat rohani, jadi kita sehat fisik juga ya dok. Betul sekali. Mungkin dari dokter ada pesan untuk sobat unggul semua. Pertama untuk bagi sobat unggul yang memang punya penyakit tertentu, terutama yang berkaitan dengan makan seperti tadi
hipertensi, gula, ataupun penyakit lambung, kontrol dulu ke dokter ya. Kontrol dulu untuk ke dokter untuk memastikan kondisi bisa berpuasa atau tidak. Sementara buat sobat unggul yang sehat itu tanpa ada penyakit tertentu, tadi jaga pola makan dengan baik. Bagaimana contoh yang terbaik? Tidak ada suri tauladan yang lebih baik selain Rasulullah SAW. Maka kita pelajari bagaimana Rasulullah mencontohkan pola makan yang sehat. Seperti itu. Jadi biar puasanya semangat, kita jaga pola makan dan juga kita ikuti sunnah dari Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk sobat unggul semua. Sukses terus ya dok. Terima kasih juga dok. Ya, amin. Sobat unggul, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.